Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa ala al-anbiya'i alaihimus salatu wassalam alladzina tamassakuna bil jihad ويبلغون الرسالة يعني الاعتقاد والاقتصاد كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة هود قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد صدق الله العظيم. Yang saya hormati founding father dari sebuah perusahaan di sektor real syariah SNW, yaitu Bapak Haji Ateng Kusnadi SEMSI. Beliau ini sejak lama kita kenal ya, seiring lahirnya gerakan ekonomi syariah di Indonesia melahirkan sebuah organisasi network bisnis syariah yang memasarkan produk-produk syariah. Dan ini boleh dikatakan sebagai perusahaan pertama di dunia Islam yang bergerak di bidang sektor syariah melalui sistem jaringan yang disebut oleh Fatwa Majelis Ulama, yaitu Fatwa nomor 75 dengan At-Taswiq Asy-Syabaki, yaitu penjualan berjenjang ya. At-Taswiq Asy-Syabaki, ya, pemasaran yang berjenjang. Kemudian yang berikutnya yang saya hormati Ibu Komisaris Utama, yaitu Ibu Hajjah Dewi Finansia. Berikutnya adalah Direktur Utama SNW, Bapak Budi Susanto. Selanjutnya Ibu Direktris, yaitu Ibu Hajjah Nur Hayati, ya, yang sudah memberikan presentasinya yang sangat luar biasa tadi. Kemudian juga yang kita muliakan simbol kebangkitan sektor syariah dari timur Indonesia, yaitu Bapak Haji Andi Alif Kaharudin, ya, bersama Ibu. Kemudian dari barat, ya, simbol kebangkitan sektori dari barat ini adalah teman yang sudah cukup lama ya menggerakkan ekonomi syariah di Medan, yaitu Bapak Haji Sugianto Pangat bersama Ibu. Nah, jadi ada ya, simbol kebangkitan Islam atau ekonomi syariah dari timur dan ada dari barat. Semoga nanti ini akan meluas ke seluruh persada Indonesia dan Nusantara. Amin. Amin. Ya. Berikutnya, hormat kita kepada Bapak Utet dan segenap pejuang iqtisad, ya, pejuang iqtisad al-Islami, ya, ekonomi Islam, baik yang sudah bergabung di SNW ataupun yang akan bergabung nanti ya di dalam gerakan dakwah syariah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan semacam pandangan ataupun tausiah sekitar 15 sampai 20 menitan nantinya di forum yang sangat mulia ini. Nah, saya awali dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Arti ayat ini adalah subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Allah yang mengundangnya, Allah yang memperjalankannya. Bukan Nabi Muhammad sendiri yang berjalan, dalam bahasa Arabnya adalah saro, tetapi ini dalam bentuk asro.
Itu artinya Allah yang mengundangnya dan memperjalankannya lailan di waktu malam dari Masjidil Haram di Mekkah ilal Masjid Aqsa di Palestina sebagai tempat yang bersejarah, tempat yang penuh berkah karena di sana banyak lahir dan berkembang dakwah para nabi sepanjang sejarah, dan kota itu sejak masa Nabi Muhammad pun itu menjadi kiblat kaum muslimin sedunia. Nah, di masa Nabi baru di pertengahan masa kenabian baru terjadi pemindahan kiblat itu ketika Nabi sedang sholat. Nah, makanya ada masjid kiblatain, karena dalam satu sholat itu Nabi dua kiblat. Pertama kiblatnya ke Masjidil Aqsa, kemudian yang kedua kiblatnya adalah ke Masjidil Haram. Nah, liduriyahu min ayatina. Tujuan daripada Isra Mi'raj itu menurut Allah ini yang pertama adalah linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami baik perjalanan dunia apalagi perjalanan akhirat menuju Sidratul Muntaha. Innahu was-samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi sangat Maha melihat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para mujahid dan mujahidin, ya, mujahidat, iqtisad, SNW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah dipaparkan sedikit hikmah daripada Isra Mi'raj. Nah, di dalam sejarah Islam, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah momentum yang sangat penting dalam pengembangan dakwah Islam dan dalam pembangunan peradaban Islam ke skala yang lebih luas dan bersifat internasional. Para ahli sejarah juga menyebutkan bahwa Isra Mi'raj ini adalah embrio awal mula dari titik balik peradaban, turning point, ya, titik balik peradaban syariah untuk menuju hijrah ke Madinah, di mana Nabi di sana tidak saja membangun masyarakat, tetapi membangun sebuah negara yang disebut dengan Madinah Al-Fadilah. Namun secara historis, para ahli sejarah menyebutkan pra Isra Mi'raj ini, sebagaimana yang juga sudah diuraikan tadi oleh Ibu Hajjah Nur Hayati, ini biasa disebut dengan Amul Husni. Amul Husni itu artinya adalah tahun kesedihan. Karena Nabi Muhammad bersedih, pertama karena pamannya yang bernama Abu Thalib yang banyak membackup-nya, dan dia adalah tokoh penting di dalam masyarakat Quraisy yang sangat disegani. Nah, dan dia tidak melarang Nabi, bahkan mendukung Nabi dalam mengembangkan dakwahnya. Ketika pamannya Abi Thalib meninggal, yang ketika itu ketika kecil Nabi Muhammad dibawanya berdagang ke banyak negara dan membela Nabi Muhammad SAW, Nabi tentu mengalami huzn. Huzn itu adalah sebuah kesedihan. Nah, walaupun Nabi Muhammad ya pernah merasakan bahwa kesedihan ini ditambah lagi karena pamannya saat meninggal itu belum masuk Islam. Nah, sehingga ayat Al-Quran turun terkait dengan ini. Firman Allah kepadanya, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai, karena Allah lah yang memberi hidayah itu. Walaupun dalam satu riwayat hadis belakangan bahwa Nabi Muhammad berdoa supaya dia dibangkitkan kembali dari kubur dan disyahadatkan. Nah, itu adalah secara historis. Kemudian pada saat itu juga istrinya tercinta meninggal dunia, dan ini adalah istri yang paling banyak memberikan dukungan finansial dan dukungan moral dan berbagai dukungan lainnya untuk mendukung suksesnya dakwah Nabi Muhammad. Namun secara spiritual, maknanya tidak secara historis seperti itu. Tujuan daripada Isra Mi'raj ini adalah untuk bertemu Allah, kemudian bertemu dengan para nabi-nabi seperjuangan di berbagai tingkatan langit. Nah, Nabi Muhammad mencapai puncak tertinggi, yaitu sampai kepada Sidratul Muntaha, yang ini sering juga kita baca ayatnya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nah, ini fakta bahwa Nabi Muhammad itu, ya, menurut ayat ini, dia bertemu dengan Allah dan menyaksikan Allah, ya, di Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut.
Dan ini juga adalah karena hampir menjelang 2 tahun berikutnya Nabi segera hijrah ke Madinah, jadi perlu ada persiapan-persiapan yang sangat luar biasa ya secara moral dan spiritual untuk membangun sebuah negara yang disebut dengan Madinah Al-Fadilah. Madinah Al-Fadilah adalah sebuah negara yang saat itu memang tidak disebut dengan daulah, tetapi Nabi Muhammad dengan piagam Madinahnya seperti Undang-Undang Dasar 45 itu telah berhasil menyatukan seluruh masyarakat Madinah dan menjadikan Madinah sebagai ibu kota dari sebuah negara itu. Nah, karena itu diperlukan kekuatan dahsyat ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin dunia dan melakukan perubahan dunia sehingga beliau dinobatkan sebagai tokoh paling sukses, paling berhasil, paling berpengaruh di dunia ya oleh Richard Hart. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih terkait dengan filosofi Isra Miraj ya, bahwa suasana sebelum peristiwa ini tadi kita sudah memahami bahwa ini adalah suasana yang penuh kesedihan ya, Nabi Muhammad terpukul dengan proses Amul Huzni tersebut. Nah, karena itu beliau ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isra dan Mi'raj itu. Nah, di sini juga kita bisa mengambil hikmahnya bahwa di masa pandemi COVID-19 ini pengangguran semakin banyak, usaha-usaha juga banyak yang tutup, pertumbuhan ekonomi kita tak pernah terjadi dalam sejarah, minus ya lebih daripada 2%. Nah, kemudian kita terpuruk ya dalam masalah ekonomi, subsidi-subsidi begitu besarnya diberikan oleh pemerintah. Nah, tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan dan keterpurukan itu, kita harus bangkit. Maka relevan sekali menjadikan momentum peringatan Isra Mi'raj ini adalah bangkit ya dari keterpurukan melalui ekonomi syariah yang diberikan solusinya oleh SNW sebagai sebuah perusahaan sektor real syariah yang berdasarkan akidah dan bertujuan dakwah untuk kebangkitan umat di masa akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masa pandemi yang begitu banyak pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, kondisi perekonomian ini seharusnya tidak membuat kita mundur atau larut dalam kesedihan, tetapi kita hendaknya bisa bangkit untuk menuju falah. Falah ini adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Tadi juga sudah dijelaskan SNW yang berbasiskan syariah, berprinsip syariah, ini adalah sebagai solusi. Namun harus kita ingat dan catat ya bahwa gerakan kita di SNW ini dan kegiatan usaha kita di SNW ini bukan hanya sekadar bisnis ya, tijarah yang bersifat duniawi. Kata Imam Al-Ghazali di sini ya, dalam kegiatan-kegiatan bisnis harus kita wujudkan keuntungan duniawi dan akhirat, yaitu untuk membantu orang menjalankan produk-produk dan mengkonsumsi atau memproduksi produk-produk yang halal dan thayyib. Maka bagi kita gerakan SNW ini adalah gerakan jihad fisabilillah. Ini adalah gerakan dakwah, ini adalah gerakan pembumian ekonomi syariah khususnya di sektor real syariah. Ini adalah pembangunan peradaban syariah ya yang menjadi jantung dari ekonomi syariah. Sedangkan sektor keuangan, perbankan dan lembaga keuangan lainnya itu adalah ikutan daripada jantung itu. Nah, begitu juga ini sebenarnya adalah bagian daripada ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nantinya dia akan sistem SNW ini sesuai dengan fatwa MUI yang harus memenuhi sebanyak 12 syarat sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 75 tahun 2009. Nah, Bapak Ibu sekalian, di SNW ini kalau kita ambil nilai-nilai dan hikmah atau filosofi daripada Isra dan Mi'raj, ini bisa kita lihat dari makna asro tadi. Asro itu adalah memperjalankan, Allah memperjalankan hambanya. Ini berasal dari kata saro, ya berjalan, atau musafir. Nah, satu kata lain lagi yang semakna dengan berjalan ini adalah mudorobah atau doroba. Doroba itu adalah perjalanan bisnis.
Itu diulang sebanyak 58 kali di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Artinya mereka melakukan perjalanan di muka bumi. Nanti para pejuang-pejuang, mitra-mitra SNW juga melakukan perjalanan di muka bumi dari timur dan barat. Yabtaghuna min fadlillah, yaitu mencari rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, asro atau saro intinya itu adalah perjalanan. Toroba juga adalah perjalanan bisnis. Ya, kalau kita menggunakan dan memadukan antara asro dan toroba. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yang bersifat duniawi. Nah, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan ke Sidratul Muntaha itu adalah Mi'raj. Itu adalah simbol perjalanan spiritual. Nah, dengan demikian bahwa Isra Mi'raj ini memberikan pengajaran bahwa kita harus memadukan antara material yang bersifat duniawi tadi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dengan aspek spiritual. Nah, aspek spiritual itu adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena ini adalah berlandaskan kepada spiritual, berlandaskan kepada tauhid, maka ini manifestasinya adalah terwujud dalam manifestasi akhlak karimah di dalam bisnis, yaitu jujur, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dapat kita pahami bahwa kalau kita mengambil hikmah, mengambil filosofi dari peristiwa Isra Mi'raj, maka kita harus memadukan yang tiga ini, yaitu antara tijarah dan tabur yang bersifat material, keuntungan duniawi, kemudian juga menurut Al-Ghazali tadi keuntungan ukhrawi, mendapatkan pahala karena membantu dan saling membantu sama manusia. Kemudian juga adalah tauhid atau spiritual. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memastikan tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan taat kepada syariah itu, yaitu summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kami menjadikan bagi kamu sebuah syariah, maka ikutilah syariah itu dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memahami tentang keunggulan syariah itu. Nah, dengan demikian ketaatan dan kepatuhan kepada syariah di bidang ekonomi ini adalah merupakan manifestasi daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu aspek lain adalah akhlakul karimah yang harus kita terapkan dalam berbisnis. Dan ini yang paling banyak ya tercerabut atau terpisah dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Bahwa para pedagang-pedagang yang jujur, yang memiliki integritas tinggi, itu nanti akan sejajar dengan para nabi, para syuhada, para rasul, para siddiqin, dan para salihin. Nah, aspek tasawuf ini juga, ini yang oleh Ibnu Arabi yang dipadukan dengan aspek teologi. Nah, karena itu pemasaran ataupun konsep SNW ini saya menilainya adalah bagian dari implementasi konsep teosofi ekonomi syariah yang banyak kita pelajari dalam ilmu-ilmu syariah. Teosofi itu artinya, teo itu adalah tauhid. Itulah yang melandasi gerakan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mematuhi perintah Allah dan memandang bahwa semua rezeki ini adalah merupakan anugerah Allah dan harta itu adalah titipan dari Allah. Itu jabaran daripada makna tauhid di dalam konsep ekonomi syariah. Nah, namun tidak cukup aspek teologi dan tauhid saja, ini wajib ya disinergikan, diintegrasikan dan konsep akhlak tasawuf. Nah, akhlak tasawuf ini akan mewujudkan konsep zuhud ya di dalam berjuang dalam bisnis ini. Zuhud ini adalah tidak memandang dan tidak tergantung kepada dunia dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Sebagaimana yang sering kita dengar,
ya yang sering juga saya sampaikan, doa dari doa dari Umar bin Khattab, yaitu Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini berada pada genggaman kami, bukan menjadi tujuan kami, bukan berada dalam hati kami yang menjadi orientasi hidup kami, bukan itu. Dia hanya sebagai alat ya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan harta itu juga kita bisa berjihad mencapai ridha Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 juga disebutkan Allah terkait dengan ini, ya, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, carilah kebahagiaan akhirat itu, meningkatkan kegiatan-kegiatan spiritual tetapi jangan melupakan dunia. Nah, ini Allah mengajarkan ingin memadukan antara dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang sedang dijalankan oleh para pejuang-pejuang SNW, ya, sebagai mujahid-mujahid dari kegiatan ekonomi syariah. Nah, secara fatwa atau secara syariah ini tidak perlu lagi kita ragukan karena sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, tidak saja fatwa nomor 75 tahun 2009 tetapi juga adalah fatwa nomor 83 tahun 2012. Jadi tidak ada aspek-aspek yang terlarang di dalam praktek multi level marketing, ya, termasuk tidak ada larangan di dalam hybrid kontrak ataupun multi akad. Karena multi akad yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu adalah yang mengandung riba seperti yang terjadi dalam praktek bai'ul inah. Nah, sementara apa yang kita lakukan, ya, penggabungan ujroh dalam samsaroh dan jual beli, ini adalah sesuatu yang tidak bertentangan sedikit pun dengan nilai dan sistem syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah compliant dengan nilai-nilai syariah, maka kita tidak perlu lagi meragukan aspek kesyariahan daripada produk SNW ini. Nah, saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan di forum peringatan Isra Mi'raj ini. Semoga nanti kita semua bisa menggunakan produk-produk syariah, dan bagi yang belum bergabung bisa bergabung, ya, di gerakan sektor syariah sebagai gerakan sektor syariah pertama di Indonesia. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menggunakan produk-produk syariah yang halal dan thayyib, dan itu pelopornya adalah SNW. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.